Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Maufiro dari Prodi Gizi Unwal di Songo, Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang tuberkulosis paru. Jadi buat teman-teman silahkan menyimak dan semoga bermanfaat ya. Selamat menonton. Nah, jadi apa sih tuberkulosis itu, teman-teman? Jadi tuberkulosis itu adalah penyakit menular langsung yang disebabkan karena adanya kuman TB, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Nah, tuberkulosis paru ini merupakan penyakit infeksius yang terutama menyerang penyakit parenkim paru. Nama tuberkulosis ini berasal dari kata tubercle, yang berarti tonjolan kecil dan keras yang terbentuk waktu sistem kekebalan tubuh membangun tembok mengelilingi bakteri dalam paru. Mayoritas kuman TB ini menyerang paru, akan tetapi kuman TB juga dapat menyerang organ tubuh yang lainnya. Tuberkulosis paru ini bersifat menahun dan secara khas ditandai oleh pembentukan granuloma dan menimbulkan nekrosis jaringan. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, tuberkulosis paru ini dapat menular melalui udara ketika seseorang dengan TB aktif pada paru, batuk, bersin, ataupun bicara. Penderita TB paru menyebarkan kuman ke udara dalam bentuk droplet atau percikan dahak. Seseorang dapat terinfeksi apabila droplet tersebut terhirup ke dalam saluran pernafasan. Setelah kuman tuberkulosis masuk ke dalam tubuh manusia melalui saluran pernafasan, kuman tuberkulosis tersebut dapat menyebar dari paru ke bagian tubuh lainnya melalui sistem peredaran darah, saluran nafas, atau penyebaran langsung ke bagian-bagian tubuh lainnya. Menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 67 tahun 2016 bahwa terdapat 4 tahapan perjalanan alamiah penyakit TB paru. Nah, tahapan tersebut meliputi pertama yaitu paparan. Nah, peluang peningkatan paparan terkait dengan yang pertama jumlah kasus di masyarakat, peluang kontak dengan kasus menular, tingkat daya tular sumber penularan, intensitas batuk sumber penularan, kedekatan kontak dengan sumber penularan, dan lamanya waktu kontak dengan sumber penularan. Kedua ada infeksi. Nah, reaksi daya tahan tubuh akan terjadi setelah 6-14 minggu setelah infeksi. Lesi umumnya itu sembuh total, namun ada kemungkinan kuman tetap hidup dalam lesi tersebut dan suatu saat bisa aktif kembali tergantung dari daya tahan tubuh manusia. Penyebaran melalui aliran darah atau getah bening dapat terjadi sebelum penyembuhan lesi tersebut. Yang ketiga ada faktor risiko. Nah, faktor risiko untuk kejadian sakit TB ini tergantung dari konsentrasi jumlah atau kuman yang terhirup, lamanya waktu sejak terinfeksi, dan tingkat daya tahan tubuh seseorang. Yang terakhir ada infeksi HIV. Nah, pada seseorang yang terinfeksi tuberkulosis, 10% diantaranya akan terkena sakit tuberkulosis. Nah, pada seseorang dengan HIV positif akan meningkatkan kejadian tuberkulosis. Orang dengan HIV itu berisiko 20-37 kali untuk sakit tuberkulosis ini dibandingkan dengan orang yang tidak terinfeksi. Dengan demikian, penularan TB di masyarakat akan meningkat. Nah, tahapan yang terakhir yaitu meninggal dunia. Faktor risiko kematian karena tuberkulosis ini yang pertama yaitu akibat dari keterlambatan diagnosis. Yang kedua, pengobatan tidak adekuat. Lalu adanya kondisi kesehatan awal yang buruk atau penyakit penyerta. Dan yang terakhir ada pasien TB ini tanpa pengobatan 50% diantaranya akan meninggal dan risiko ini meningkat pada pasien dengan HIV positif dan UDHA. 25% kematian disebabkan oleh tuberkulosis. Selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi penyakit tuberkulosis paru. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan dahak terdapat tuberkulosis paru BTA positif dan tuberkulosis paru BTA negatif. Sedangkan pada klasifikasi penyakit tuberkulosis paru berdasarkan pada tingkat keparahan penyakitnya terdapat TBC ekstra paru ringan dan TBC ekstra paru berat. Nah, selanjutnya mengenai klasifikasi penyakit tuberkulosis. Jadi klasifikasi penyakit tuberkulosis paru berdasarkan riwayat pengobatan sebelumnya. Yang pertama ada pasien baru TB. Pasien baru TB ini adalah pasien yang belum pernah mendapatkan pengobatan sebelumnya atau sudah pernah menelan
OAT namun kurang dari 1 bulan. Kedua, ada pasien yang pernah diobati tuberkulosis. Adalah pasien yang sebelumnya pernah menelan OAT selama 1 bulan atau lebih. Nah, pasien ini selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan hasil pengobatan TB terakhir, yaitu yang pertama pasien kambuh. Pasien TB yang pernah dinyatakan sembuh dan saat ini didiagnosis TB berdasarkan hasil pemeriksaan bakteriologis atau klinis. Lalu ada pasien yang diobati kembali setelah gagal, adalah pasien TB yang pernah diobati dan dinyatakan gagal pada pengobatan terakhir. Yang ketiga, ada pasien yang diobati kembali setelah putus berobat atau lost to follow up, adalah pasien yang pernah diobati dan dinyatakan lost to follow up. Atau klasifikasi ini sebelumnya disebut sebagai pengobatan pasien setelah putus berobat atau default. Dan yang terakhir ada pasien TB yang pernah diobati namun hasil akhir pengobatan sebelumnya tidak diketahui. Dan yang terakhir, klasifikasi penyakit tuberkulosis paru, yaitu pasien yang riwayat pengobatan sebelumnya tidak diketahui. Selanjutnya, yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi kemungkinan seseorang akan terinfeksi tuberkulosis, adalah daya tahan tubuh yang rendah. Di antaranya yang pertama, infeksi HIV/AIDS dan malnutrisi. HIV merupakan faktor risiko yang paling kuat bagi yang terinfeksi tuberkulosis dan menjadi sakit tuberkulosis paru. HIV ini mengakibatkan kerusakan yang luas sistem daya tahan tubuh seluler, sehingga jika terjadi infeksi penyerta seperti tuberkulosis, maka yang bersangkutan akan menjadi sakit parah, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Apabila jumlah orang terinfeksi HIV meningkat, maka jumlah pasien tuberkulosis paru juga akan meningkat. Dengan demikian, penularan tuberkulosis paru di masyarakat akan meningkat pula. Nah, tanda dan gejala yang sering terjadi pada tuberkulosis adalah batuk yang tidak spesifik tetapi progresif. Penyakit tuberkulosis paru biasanya tidak tampak adanya tanda dan gejala yang khas, tetapi keluhan-keluhan yang sering muncul yaitu demam terjadi lebih dari 1 bulan, biasanya pada pagi hari. Kemudian batuk terjadi karena adanya iritasi pada bronkus. Batuk ini membuang atau mengeluarkan produksi radang, dimulai dari batuk kering sampai batuk purulen atau menghasilkan sputum. Kemudian ada sesak nafas, terjadi apabila sudah lanjut di mana infiltrasi radang sampai setengah paru. Kemudian ada nyeri dada. Nyeri dada ini jarang ditemukan, tetapi nyeri dada ini timbul bila infiltrasi radang sampai ke pleura sehingga menimbulkan pleuritis. Terakhir ada malaise, ditemukan berupa anoreksia, berat badan menurun, sakit kepala, nyeri otot, dan keringat di waktu di malam hari. Selanjutnya yaitu mengenai tentang keterpaparan penyakit TBC pada seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti yang pertama yaitu status sosial ekonomi. Nah, di sini ini sangat erat dengan keadaan rumah, kepadatan hunian, lingkungan perumahan, lingkungan dan sanitasi tempat kerja yang buruk dapat memudahkan penularan tuberkulosis. Pendapatan keluarga juga sangat erat dengan penularan tuberkulosis karena pendapatan yang kecil membuat orang tidak dapat layak dengan memenuhi syarat-syarat kesehatan. Faktor yang kedua yaitu status gizi. Keadaan malnutrisi atau kekurangan kalori, protein, vitamin, zat besi, dan lain-lain akan mempengaruhi daya tahan tubuh seseorang sehingga rentan terhadap penyakit termasuk tuberkulosis paru. Keadaan ini merupakan faktor penting yang berpengaruh di negara miskin, baik pada orang dewasa maupun anak-anak. Untuk faktor yang ketiga yaitu umur. Nah, penyakit tuberkulosis paru ini paling sering ditemukan pada usia muda atau usia produktif, sekitar umur 15-50 tahun. Dengan terjadinya transisi demografi saat ini menyebabkan usia harapan hidup lansia menjadi lebih tinggi. Pada usia lanjut lebih dari 55 tahun, sistem imunologis seseorang menurun, sehingga sangat rentan terhadap berbagai penyakit termasuk penyakit tuberkulosis paru. Faktor yang keempat merupakan jenis kelamin. Nah, penderita TB paru ini cenderung lebih tinggi pada laki-laki dibandingkan perempuan. Menurut Hiswani yang dikutip dari WHO, sedikitnya dalam periode setahun ada sekitar 1 juta perempuan yang meninggal akibat tuberkulosis paru. Dapat disimpulkan bahwa pada kaum perempuan lebih banyak terjadi
Kematian yang disebabkan oleh tuberkulosis paru dibandingkan dengan akibat proses kehamilan dan persalinan. Pada jenis kelamin laki-laki, penyakit ini tuh lebih tinggi karena merokok, tembakau, dan minum alkohol, sehingga dapat menurunkan sistem pertahanan tubuh, sehingga lebih mudah terpapar dengan agen penyebab tuberkulosis paru. Yang terakhir yaitu faktor sosial lainnya seperti faktor sosial ekonomi dan budaya, sikap dan perilaku yang sangat mempengaruhi keberhasilan pengobatan sebagaimana diuraikan bahwa yang pertama ada faktor sarana, tersedianya obat yang cukup dan kontinu, dedikasi petugas kesehatan yang baik dan pemberian regimen OAT yang adekuat. Yang kedua ada faktor penderita. Pengetahuan penderita yang cukup mengenai penyakit tuberkulosis paru, cara pengobatan dan bahaya akibat berobat tidak adekuat. Lalu ada cara menjaga kondisi tubuh yang baik dengan makanan bergizi, cukup istirahat, hidup teratur dan tidak minum alkohol atau merokok. Lalu ada cara menjaga kebersihan diri dan lingkungan dengan tidak membuang dahak sembarangan. Apabila batuk, menutup mulut dengan sapu tangan. Lalu jendela rumah cukup besar untuk mendapat lebih banyak sinar matahari. Selanjutnya mengenai komplikasi dari tuberkulosis paru. Nah, jadi komplikasi yang terjadi dari tuberkulosis paru yang pertama yaitu pleuritis tuberkulosa. Yang kedua ada efusi pleura atau cairan yang keluar ke dalam rongga pleura. Dan yang ketiga ada tuberkulosa miliar dan yang terakhir ada meningitis tuberkulosa. Nah, untuk pemeriksaan penunjang tuberkulosis yang dilakukan pada penderita TB paru, yang pertama yaitu pemeriksaan diagnostik, yang kedua ada pemeriksaan sputum. Pemeriksaan sputum ini sangat penting karena dengan diketemukannya kuman BTA diagnosis tuberkulosis sudah dapat dipastikan. Pemeriksaan dahak dilakukan 3 kali, yaitu dahak sewaktu datang, dahak pagi, dan dahak sewaktu kunjungan kedua. Apabila tidak dapat didapatkan hasil 2 kali positif, maka dikatakan mikroskopik BTA positif. Bila 1 positif, 2 kali negatif, maka pemeriksaan perlu diulang kembali. Pada pemeriksaan ulang akan didapatkan 1 kali positif, maka tetap dikatakan mikroskopik BTA negatif. Pemeriksaan ketiga yaitu Ziel-Nielsen atau perwarnaan terhadap sputum. Positif juga diketemukan bakteri tahan asam. Dan tes yang keempat yaitu skin test atau PDD Montauk. Yaitu ada pemeriksaan ronsen dada. Nah, ronsen dada ini menunjukkan adanya infiltrasi lesi pada paru-paru bagian atas, timbunan kalsium dari lesi primer atau penumpukan cairan. Perubahan yang menunjukkan perkembangan tuberkulosis meliputi adanya kavitas dan area fibrosa. Selanjutnya yaitu ada pemeriksaan histologi atau kultur jaringan positif bila terdapat Mycobacterium tuberculosis. Pemeriksaan selanjutnya yaitu biopsi jaringan paru, menampakkan adanya sel-sel yang besar yang mengindikasikan terjadinya nekrosis. Kemudian ada pemeriksaan elektrolit. Apabila abnormal tergantung lokasi dan beratnya infeksi. Lalu ada pemeriksaan analisa gas darah atau AGD. Apabila abnormal tergantung lokasi, berat, dan adanya sisa kerusakan jaringan paru. Untuk pemeriksaan terakhir yaitu pemeriksaan fungsi paru. Turunnya kapasitas vital, meningkatnya ruang fungsi, meningkatnya rasio residu udara pada kapasitas total paru, dan menurunnya saturasi oksigen sebagai akibat infiltrasi parenkim atau fibrosa, hilangnya jaringan paru, dan kelainan pleura atau akibat dari tuberkulosis kronis. Selanjutnya kita akan membahas tentang tindakan pencegahan. Nah, apa saja sih tindakan pencegahan penularan yang dapat dilakukan? Yang pertama yaitu menutup mulut apabila batuk. Yang kedua ada membuang dahak tidak di sembarang tempat. Buang dahak pada wadah tertutup yang diberi Lysol. Kemudian ada makan makanan yang bergizi. Lalu ada memisahkan alat makan dan minum bekas penderita. Dan yang terakhir ada memperhatikan lingkungan rumah, cahaya, dan ventilasi yang baik. Dan yang terakhir tentang perawatan yang harus dilakukan oleh penderita tuberkulosis,
Yang pertama, yaitu awasi penderita untuk minum obat. Yang paling berperan di sini adalah orang terdekat seperti keluarga. Kemudian mengetahui adanya gejala efek samping obat dan merujuk bila diperlukan. Ketiga, yaitu mencukupi kebutuhan gizi seimbang penderita. Selanjutnya yaitu istirahat teratur minimal 8 jam per hari. Kemudian ada mengingatkan penderita untuk periksa ulang dahak pada bulan kedua, kelima, dan keenam, yaitu menciptakan lingkungan rumah dengan ventilasi dan pencahayaan yang baik. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang penata laksanaan diet pada penyakit tuberkulosis paru. Yang pertama, diet TB paru ini, jenis diet yang diberikan pada pasien TB paru ini adalah diet tinggi kalori, tinggi protein atau diet 3TP. Lalu tujuan dietnya untuk menambah berat badan hingga mencapai berat badan ideal dan memenuhi kebutuhan energi dan protein yang meningkat untuk mencegah dan mengurangi kerusakan jaringan. Kemudian untuk prinsip dan syarat dietnya, yang pertama yaitu energi tinggi, yaitu sekitar 40-45 kilokalori per kilogram BB. Lalu protein tinggi yaitu sekitar 1,5 sampai 2,5 gram per kilogram berat badan. Lalu lemaknya cukup sekitar 10 sampai 25% dari kebutuhan energi total. Karbohidrat cukup sekitar sisa dari lemak dan protein. Lalu untuk vitamin dan mineral cukup sesuai kebutuhan normal. Dan untuk makanan yang diberikan dalam bentuk mudah dicerna. Kemudian untuk prinsip dan syarat dietnya, yang pertama yaitu energi tinggi, yaitu sekitar 40-45 kilokalori per kilogram BB. Lalu protein tinggi yaitu sekitar 1,5 sampai 2,5 gram per kilogram berat badan. Lalu lemaknya cukup sekitar 10 sampai 25% dari kebutuhan energi total. Karbohidrat cukup sekitar sisa dari lemak dan protein. Lalu untuk vitamin dan mineral cukup sesuai kebutuhan normal. Dan untuk makanan yang diberikan dalam bentuk mudah dicerna. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai tuberkulosis paru. Semoga kalian yang melihat video ini paham akan tuberkulosis paru dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.